Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal dari kelas 2C TKJ. Dan saya akan menjelaskan beberapa poin penting dari materi sebelumnya, yaitu the basic device configuration. Nah, poin pertama itu adalah pentingnya mengetahui versi iOS dari perangkat. Nah, itu penting karena Cisco dari tahun ke tahun itu mengembangkan software yang namanya Image iOS. Nah, di Image iOS ini itu terdapat fitur-fitur dan layanannya lengkap. Nah, untuk mengupdate Image iOS tersebut membutuhkan yang namanya RAM dan flash yang cukup besar. Nah, itu dapat dilihat dengan perintah show version. Selain perintah show version, kita dapat melihat waktu dari aktifnya router. Nah, waktu aktif router tersebut kita bisa melihat secara berkesinambungan. Nah, jika terjadi masalah, itu biasanya router akan merestart dengan sendirinya. Jadi kita dapat melihatnya jika terjadi sebuah masalah. Yang ketiga adalah memori utamanya. Nah, kita dapat melihat menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan. Terus poin yang kedua, bagaimana pentingnya suatu proses remote jaringan pada switch. Nah, pentingnya suatu proses remote jaringan pada switch itu agar kita dapat mengontrol switch dari jarak jauh. Cara remote-nya itu dengan cara menetapkannya sebagai alamat IP, subnet mask, dan default gateway agar kita dapat mengontrolnya dari jarak jauh. Nah, selain remote ini itu sangat rentan dengan yang namanya serangan yang tertuju ke switch tersebut. Nah, dengan memahami serangan-serangan tersebut, kita bisa mengantisipasi serangan selanjutnya dan mengamankan switch tersebut dengan perintah keamanan. Yang ketiga, mengapa wajib menggunakan SSH? Mengapa tidak menggunakan telnet? Nah, kita wajib menggunakan SSH itu karena SSH jauh lebih baik daripada telnet. Nah, di SSH itu autentikasi username dan password itu terenkripsi dengan sangat baik. Terenkripsi dengan sangat baik dibandingkan dengan telnet. Nah, ketika kita autentikasi username dan password di SSH itu masih menjadi private. Beda dengan di telnet, menggunakan transmisi plain text yang tidak aman, mulai dari autentikasi hingga berkomunikasi datanya yang dikirim itu tidak aman. Nah, poin yang keempat, apa tujuan dari message of the day banner? Nah, tujuan dari message of the day banner adalah untuk menampilkan pemberitahuan sementara kepada pengguna. Nah, contohnya misalnya masalah dengan ketersediaan sistem. Nah, poin kelima, mengapa dikatakan loopback interface itu sangat berguna dan sangat rentan terhadap hack? Nah, loopback interface itu adalah bisa saya katakan bersifat logik. Apa itu logik? Logik itu seperti tidak nyata, tidak real, atau bersifat bersifat virtual. Jadi ketika loopback interface ini down, maka router tersebut juga mati. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa loopback interface ini merupakan interface yang paling stabil. Oke, itulah tadi beberapa poin yang saya tangkap dalam materi basic device configuration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.